Tidak penting bagi Indonesia, Federasi Malaysia tidak akui Indonesia gabung ASEAN. Jay Izzez menolak bertanding melawan MU. FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Lagian kan perwakilan Indonesia sudah ada Ferrari dan Asnawi. Cukuplah ya menggantinya. Siapa lagi lah nak lawan Manchester United ni? Dominic Sergio Aguero pun tak dapat join. Yang pemain Thailand pun tak dapat join. Memang Manchester United ni memang tak ada orang nak layan, nak lawan. Sampai ke pemain Malaysia pun tak maunya nak lawan. Apapun je lah, aku harap Asia All-Star boleh buat yang terbaik lah untuk kalahkan Manchester United ni. Tapi Asia macam tak boleh kalah je sebab tak ada player-player utama kan untuk Asia All-Star ni. Manchester United lawan tim yang tak adalah komplit sangat ASEAN All-Star ni. Kalau mau komplitnya play Indonesia Belanda tu yang full. Tapi itulah, pandai-pandai lah Manchester United lawan dengan tim ASEAN ni. Ini sebenarnya kalau dibilang ASEAN All-Star sih nggak star-star banget karena bukan pemain, bukan bintang dari timnasnya masing-masing. Jadi wajar aja tim-tim ini tidak mengirimkan pemain-pemain utama mereka, pemain bintang mereka, karena ini hanya bertajuk pramusim. Tidak ada urgensi, tidak ada menang juga, nggak ada bangga-bangganya orang lawan MU doang. Ya kalau perlu ya pemain-pemain berikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang mau ketemu sama pemain MU aja. Timnas Indonesia keberatan mengirimkan pemain saat ASEAN All-Star menjalani laga persahabatan dengan Manchester United. Pasalnya, Timnas Indonesia masih fokus dalam menghadapi lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia yang masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Meskipun begitu, Timnas Indonesia lebih memilih menjalani laga uji coba melawan Timnas Rusia dibandingkan pemain skuad Garuda melawan Manchester United yang kini terdampar di dasar klasemen Liga Inggris. Laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Saat ini persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All-Star sebagai pelatih Kim Sang-sik dari timnas Vietnam asal Korea, dan sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan melawan Manchester United. Tentunya nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang berasal dari ASEAN, dan sayangnya dalam pemanggilan tersebut ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil. Padahal di waktu yang hampir berdekatan timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia di GBK, Kamis 5 Juni 2025. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari Ketua PSSI Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara. Beberapa waktu lalu, ada keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat kapten timnas Indonesia, Jay Izzez, menjadi kapten ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sebuah keinginan yang sah-sah aja, karena Bang Jay memang pantas mendapatkan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya di lapangan entah saat bersama Venezia maupun timnas Indonesia. Sayangnya keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda yang banyak yang tidak setuju jika Jay Izzez ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju, karena menurut mereka pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting, dan lagi pula itu adalah laga persahabatan yang dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain, Jay Izzez juga memiliki kepentingan lain yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United. Kepentingan yang dimaksud adalah bermain membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja. Sehingga dibanding ikut melawan setan merah, Jay Izzez lebih baik fokus kepada timnas Indonesia. Pada akhirnya pihak ASEAN mulai melunak kepada Indonesia. Kim Sang-sik untuk sementara cuma memanggil 2 pemain timnas Indonesia, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI Yunus Nusi dan sudah lapor ke Erick Thohir.
Saya sudah menerima laporan dari Pak Sekjen soal nama ada Ferrari dan Asnawi. Nah, tentu kami akan sampaikan nanti ke tim kepelatihan Timnas Indonesia, Coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan Bali atau tidak? Kata Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, karena pertandingan persahabatan ASEAN All-Star melawan Manchester United agak mepet. Tanggalnya itu agak mepet, kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan. KMI dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF. Dan begitu jadi kasih waktu saja, kata Erick Thohir pada media, dibanding melawan Manchester United. Para pemain Timnas Indonesia malah dirumorkan akan melawan Timnas Rusia. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia yakni Denis Manturov mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Bahkan sebelumnya Rusia juga pernah menjalani pertandingan persahabatan melawan Vietnam. Sementara itu Ketua AFF kecewa dengan pilihan para pemain Timnas Indonesia jika pada akhirnya skuad Garuda lebih memilih menjalani uji coba dengan Rusia. Maka hampir dipastikan membuat Ketua AFF murka. Alasannya adalah karena Indonesia dianggap tidak serius ketika menjamu Manchester United di ASEA. Padahal untuk mendatangkan tim sekelas Manchester United adalah sesuatu yang sangat sulit, tapi para pemain Indonesia dan para pengurusnya malah seenaknya saja seolah-olah tidak menghargai sama sekali.